Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustada'aha kullun fi kitabim mubin. Amma ba'du. Hadratul muhtaromin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat duhur Masjid Darul Hikmah yang semoga kita dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak KPTA Mataram Syekh Muhammad Yasha, Bapak Wakil Ketua PTA Mataram Kiai Muhammad Kozin, dan teman-teman semuanya, hakim tinggi dan semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita patut bersyukur dan tidak layak jika kita ingkar dan kufur terhadap karunia Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin melanjutkan ceramahnya Pak Kozin kemarin itu tentang anugerah itu. Saya ingin mencuplik dari puzzle-nya, yaitu tentang rizki. Allah memaparkan dalam surah Hud ayat 6 ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu makhluk yang melata, yang berjalan di muka bumi, kecuali Allah jamin rizkinya. Sehingga sebetulnya rizki itu telah dijamin oleh Allah. Kita cermati bahwa makna rizki itu adalah ma yuntafa'u bih, sesuatu yang diberikan kepada hambanya, sesuatu yang bermanfaat baginya. Itu adalah rizki. Mengapa Allah memberikan rizki kepada hambanya? Bapak Ibu, Allah dalam paparan tafsirnya Mafatihul Ghaib, Ar-Razi menyatakan bahwa Allah menciptakan hidup, maka secara hajati, secara kebutuhannya, maka Allah akan menjamin kebutuhan hidup. Jadi kalau Allah itu menciptakan hidup kepada kita, maka Allah pasti akan menjamin kebutuhan hidup kita. Karena akan menjadi hukum sebab akibat bahwa hidup itu punya kebutuhan, dan kebutuhan itu akan melanggengkan kehidupan. Maka rizki itu salah satu kebutuhan manusia, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bapak Ibu, ada salah satu kisah yang menarik. Ini mungkin yang di pesantren ini sudah pada membaca semuanya itu. Kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang abid atau hamba ingin menguji surat Hud ayat 6 ini. Coba betul apa tidak itu ayat Allah itu. Maka seorang abid itu dia datang di tempat yang sepi, sunyi, bahkan masuk di gua dia, untuk menguji apakah aku diberi rezeki oleh Allah apa tidak itu. Maka dia bertempat di situ, kemudian menunggu saja datangnya rezeki dari Allah itu. Dia diam sambil berbaring,
terus diam sampai siang kok belum ada rezeki yang datang ya. Ini betul enggak ini ayat Allah ini? Nah. Kemudian sampai sore belum juga datang rezeki Allah itu. Nah, ternyata malam itu hujan. Setelah hujan, pedagang-pedagang yang datang ini itu kehujanan. Karena dia kehujanan, maka dia akan mencari tempat berteduh. Maka dia mencari tempat berteduh kemana-mana. Nah, kemudian ketemu salah satu gua itu. Maka dia masuk di gua itu untuk berteduh dari hujan. Nah, disitulah kemudian dia ketemu si abid ini, si hamba Allah ini. Kemudian karena dia tahu loh, ini ada orang di sini. Oh, karena dia berbaring, mungkin kelaparan dia, mungkin kedinginan, maka dia hidupkan api di sekitarnya itu agar hangat. Setelah hangat, dia digerak-gerakan, tidak mau bergerak, diam saja. Dia sambil menjamkan mata, dia tidak mau membuka matanya. Nah, kemudian dia berasumsi, pedagang-pedagang ini berasumsi, wah ini orang ini kaliren kali, atau lapar banget, itu bahasanya kaliren, Pak. Kalau di sini bahasanya apa ini? Oh. Sangat laparnya itu, kemudian dia asumsi, wah ini orang ini betul-betul kelaparan nih. Maka kemudian dia diberi roti di mulutnya itu. Makan. Orang nggak mau makan. Mulutnya tetap terkatup saja itu. Maka kemudian pedagang-pedagang ini membuka mulut orang ini dengan alat apa adanya, dibuka mulutnya. Maka dibuka mulutnya, kemudian dimasukkan roti itu di mulutnya abid ini. Dimasukkan roti itu, terus dimasukkan. Setelah dimasukkan, abid ini ketawa berbahak-bahak. Loh, yang pedagang-pedagang bilang, "Lah, ini orang jahlun nih, orang majnun ini. Orang gila ini." Karena dia tadi diam, setelah diberi makan malah dia ketawa. Apa jawab abid ini? "Aku bukan gila, tapi aku sedang menguji ayat Allah Hud 6 ini. Apa betul bahwa setiap hamba Allah itu akan diberi rizkinya?" Nah ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan mencoba nanti tergeletak di kuburan. Itu jangan dicoba seperti itu. Kalau seandainya toh ada kemudian di situ nanti rizki ya. Tapi kalau nanti tujuannya jelek kan juga Allah akan menguji dari sisi yang lain. Coba aku uji kamu, kuat apa tidak imanmu lah. Nanti Bapak Ibu malah repot nanti itu. Nah ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, rizki itu Allah akan jaminkan untuk kebutuhan umat manusia. Sepanjang kebutuhan manusia itu akan dijamin. Ingat, catat, kebutuhan manusia. Maka tidak banyak, tidak sedikit ukurannya Bapak Ibu, tapi kebutuhannya. Ketika rezeki itu sudah habis diberikan, maka sudah seperti Pak Mukrim itu, rezeki Pak Mukrim itu kemarin sudah disok itu. Nah itu. Nah seperti itu. Nah, maaf ini sebetulnya yang ceramah bukan saya ini sebetulnya. Enggak apa-apa. Ya. Saya lihat jadwalnya itu Pak Broto ini. Ini saya ditodong, tadi sudah ditodong di sana memberi sambutan, enggak tahu tadi mungkin jatahnya Pak Tio mungkin diberikan saya itu. Kemudian dia provokatori saya itu. Ya kamu yang orang sama-sama Jawanya itu Pak provokator itu. Nah ini juga sama, ini saya ditodong Pak Saripudin kemarin itu. Sebetulnya yang ceramah itu Pak Broto itu. Karena kemarin saya lihat itu jadwalnya yang di-share itu oleh Pak Ketua itu adalah Pak Subroto. Maka saya jawab sami'na wa ata'na Pak. Karena saya tidak ada jadwalnya. Maka saya bilang begitu, siapa itu? Karena saya tidak ada jadwalnya. Ternyata bahasa Jawa itu kutuk marani sunduk itu. Apa ayam malah menjemput perkara saja itu. Jadi komentarnya malah disuruh itu. Nah Bapak Ibu kembali ke, maka saya sebetulnya ini pengganti tapi nggak tepat kali. Mungkin Pak Broto kan mau cerita tentang
syariah di Riyadh, malah yang ceritanya malah ini cerita ngalor gitu. Maka ini anggap saja ini pengganti tapi tidak tepat begitu Bapak Ibu. Ada badal namanya, ada badal syek min syek atau itu cocok gitu, atau ba'at min syek atau sebagian cocok, tapi ini badalnya ini golat, ini badal yang salah ini. Jadi tidak bisa cerita tentang Riyadh nanti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada rizki Allah itu. Jadi rizki itu akan diberikan oleh Allah sesuai kebutuhan manusia hambanya itu. Jadi kalau kebutuhannya Mas itu tidak Mas Fahmi, Mas Ringgo tidak Mas Zulfan itu tidak banyak, memang gajinya seperti itu, memang kebutuhannya Mas seperti itu. Jangan nggak usah protes itu. Kebutuhan sampean segitu itu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Pak Ketua kok gajinya kok banyak, memang kebutuhannya Pak Ketua itu ya banyak. Jadi seperti itu. Cocok dengan kebutuhan umatnya itu, hambanya itu. Jadi sudah diukur oleh Allah itu. Ya seperti itulah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, rizki Allah itu ada rizki yang bersifat hissi atau materi, ada rizki yang bersifat maknawi. Rizki yang bersifat hissi itu ya rizki yang nampak dapat kita lihat, seperti secara fisik seperti harta, makanan, pekerjaan, rumah, kendaraan, dan segala macamnya itu. Itu rizki yang bersifat hissi. Biasanya kita memandang rizki itu dari sisi ini sebetulnya. Biasanya hanya kalau orang mendapatkan THR, wah, alhamdulillah rizki. Ya, seperti itu tinjauannya, itu tinjauan hissi. Sedangkan rizki Allah itu ada yang hissi dan maknawi. Ya, sedangkan rizki yang bersifat maknawi itu adalah atau batini, itu rizki yang tidak nampak, tapi itu sangat kita butuhkan juga dalam kehidupan kita. Seperti rizki iman dan ketakwaan, rizki ilmu yang bermanfaat, rizki kesehatan dan kekuatan, rizki keluarga yang harmonis, rizki sahabat yang jujur, dan rizki ketenangan dan keberkahan. Itu semuanya rizki itu. Iman dan takwa itu rizki yang sangat fundamental dalam kehidupan kita. Karena tanpa iman maka manusia tak berarti apa-apa di sisi Allah. Maka justru rizki ini ada rizki yang sangat fundamental, rizki yang sangat pokok dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kemudian rizki yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu juga yang disebut dengan rizki yang al-mukarim, rizki yang mulia. Karena apa? Karena tanpa rizki ilmu ini maka manusia derajatnya akan menjadi tidak terangkatkan. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu rizki yang bersifat ilmu yang bersifat maknawi berupa ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, Imam Ali bin Abi Thalib itu memperbandingkan, menyandingkan antara rizki yang bersifat hissi dan rizki yang bersifat maknawi itu dengan perbandingan antara harta dengan ilmu itu. Maka terkenal statement Ali bin Abi Thalib ini di dalam kitabnya yang sering kita baca itu Ta'limul Muta'alim Thariqut Ta'alum. Itu ketika kita di pesantren itu belajar itu. Dipaparkan di sana oleh Ali, al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih unggul daripada harta. Itu. Katanya, al ilmu yahrusuka
Wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta itu kamu jaga. Atau kamu menjaga harta. Jadi kalau ilmu itu menjaga kamu, kamu akan dijaga dengan ilmumu itu. Tapi kalau harta, justru kamu yang menjaga harta. Itu. Ada kisah Bapak Ibu. Saya pernah ditanya ketika banyak pencurian itu, orang tidak bisa tidur. Saya bilang, aduh mengapa kamu susah, kan ada ilmunya. Saya bilang gitu. Ilmunya apa? Ilmunya apa, Mas? Gini ilmunya. Kamu pernah punya bata apa? Tidak. Bata punya, warnanya yang merah. Ada enggak yang warnanya merah? Ada. Kamu halusi nanti malam, halus. Oke, besok ngomong sama saya. Udah dihalusi ngomong lagi. Udah, tak halusi ini. Oke, nanti malam taruhlah batamu itu di depan pintu kamu. Baca basmalah 7 kali. Tinggal tidur, silahkan. Akan aman. Tinggalkan tidur. Tapi 1 menit kamu tidur, bangun, batanya balik. Tinggal tidur aja kamu. Tidur lagi. 1 menit lagi, balik lagi batanya. Ini sambung enggak ini? Sambung enggak ini? Jadi batu bata silakan ditaruh di depan pintu. Baca basmalah 7 kali. Tinggal tidur, enggak apa-apa, akan aman. Tapi 1 menit Anda tidur, balik batu bata itu. Baca 7 kali lagi. Tinggal tidur aja nanti. Tapi 1 menit lagi, balik batu bata itu lagi. Ucapkan bismillah lagi itu. Enggak akan ada pencuri itu, jelas itu, yakin itu. Ini ilmu saya yang nakal. Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kedua kata Ali, wal ma tankusun nafaqah wal ilmu yaska alal infaq. Kalau harta itu akan menjadi kurang jika kamu berikan kepada orang lain. Sedangkan kalau ilmu itu akan bertambah ketika kamu berikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau saya hari ini ya ikut-ikut ilmu yang bermanfaat lah Pak Sarip, jadi ditodong, terima kasih sekali. Terima kasih sekali saya ditodong, dan lain kali jangan sampai menodong lagi. Ini Bapak Ibu. Nah, itu rizki ilmu. Kemudian rizki teman yang jujur. Bapak Ibu, teman itu yang baik bukan memuja kamu saat di depanmu, tapi akan melikung kamu ketika ada di balik kamu. Ya. Jadi teman yang baik itu bukan teman yang akan memuja kamu saat di hadapanmu, tapi akan menelikung kamu ketika ada di belakangmu. Ini bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik itu adalah orang yang mengatakan kelemahanmu di depanmu, tuh, tapi dia akan membela habis-habisan di belakang kamu. Ini ukurannya. Ya, ini hati-hati ini. Kalau sama Pak Ketua, ya bapak. Tapi nanti kalau dibalik bapak seperti menelikung, itu bukan temannya Pak Ketua yang baik itu. Jadi harus jujur itu. Harus jujur. Tapi ingat, kalau mengingatkan jangan kemudian memalukan ada orang banyak. Ya kalau mengingatkan ya datang sendiri kemudian ngobrol. Itu makanya Pak Ketua kemarin pernah bilang, coba saya diberi masukan itu ya. Kalau memberi masukan ya jangan ada orang banyak. ya sendiri Pak begini. Insya Allah akan menjadi baik itu. Teman yang jujur seperti itu. Teman yang jujur adalah orang yang akan menasihati kamu ketika ada di hadapanmu, tapi dia akan membela kamu ketika ada di balik kamu. Nah, ini rizki yang sangat-sangat indah itu Bapak Ibu. Ketika kita punya teman seperti itu, itu sangat indah itu. Tapi kalau kebalikannya, itu sangat susah itu dalam kehidupan kita. Itu. Nah, kemudian rizki lagi adalah rizki keluarga yang bahagia. Nah, ini rizki ini sangat penting dibahasakan dengan keluarga yang bahagia itu keluarga yang sakinah. Sakinah itu tentram.
Sakinah itu bahagia. Ungkapan sakinah itu dari kata sakana yang maknanya itu tenang, dan kalau kita cermati akan melahirkan ungkapan sukun. Sukun itu berlubang. Maka kalau huruf Arab sukun itu selalu berlubang. Sehingga kalau kita itu keluarga yang sakinah itu jangan dicari keluarga yang jangkep atau keluarga yang utuh, bukan utuh, sempurna. Bukan keluarga yang sempurna apa adanya, apa semuanya ada, bukan begitu. Tapi keluarga yang tetap ada lubangnya. Dengan lubang itu maka manusia akan selalu take and give. Akan selalu memberi dan menerima itu. Selalu memberi dan menerima itu. Jadi kalau istrinya kok senangannya itu baju warna merah, ya dibelikan baju yang warna merah. Jangan kemudian tidak bertanya, membelikan baju istrinya mentang-mentang ini nanti dapat THR, membelikan istrinya akan, aku akan menciptakan surprise membelikan istri saya baju yang bagus. Ternyata itu norak di depan istrinya. Aduh, membelikan baju kok seperti ini. Norak ini namanya Mas. Tapi kalau istri yang bagus itu tidak kemudian mengatakan seperti itu, Mbak Irni. Tidak mengatakan seperti itu. Aduh, ini baju ini bagus sekali Mas. Indah sekali. Karena indah sekali itu maka setiap hari tak pakai, kerja tak pakai, tidur tak pakai, nyuci tak pakai, biar cepat rusak. Habis membelikan baju nggak tepat apa yang disenangi istrinya. Lah ini Bapak Ibu. Demikian juga istri juga harus melihat apa yang disenangi suaminya. Maka seorang istri yang bagus itu paham, bahasa saya itu kalau mau telereting beripat, kilatan mata itu dia paham. Jadi kilatan mata suami itu dia paham itu. Jadi kalau suaminya ndak serak itu dia paham. Suami saya kok tak kasih berbuka kalau ndak serak ini. Oh ini berarti mungkin bukanya tidak cocok gitu. Kemudian suami saya kok tidur kok klisian, nggak mau, itu mungkin ada sesuatu yang belum dipenuhi. Nah itu harus paham itu. Seorang istri itu harus paham. Betul itu. Jadi karena keluarga itu merupakan rizki yang indah dalam kehidupan. Maka keluarga itu dipaparkan, kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam apa? Nah itulah kata Rhoma Irama itu. Jadi keluarga itu tempat berhibur dalam kesedihan dan tempat berteduh dalam keletihan. Maka ketika kita itu kerja susah, penat, kemudian pulang sampai di rumah, istri itu menjadi penghibur bagi kita. Alhamdulillah Pak Nafsia. Jauh-jauh dari sini sepedaan sepedaan motor sampai di sana dingin-dingin. Pak atau B ini kehujanan nih, selimut. Nah, setelah selimut sudah diberi, berbuka B. Setelah berbuka kemudian udah aku selimuti lah gitu. Kan huna libasulakum wa antum libasulahuna. Jadi huna kamu perempuan tuh libas adalah selimut lakum bagi laki-laki, dan wa antum kamu laki-laki itu libas itu selimut bagi perempuan. Nah, Bapak tahu artinya selimut? Untuk apa kira-kira selimut ini? Untuk apa? Untuk menghangati kan? Nah, itu salah satunya. Memang istri itu menghangati suami, suami itu menghangati istri itu. Tapi jangan dilihat dari sisi hangatnya saja, juga untuk melindungi. Jadi istri juga melindungi suami, suami juga melindungi istri. Jadi kalau di Papua, ini Pak Kosin barusan dari sana itu orang sana itu kalau panas malah justru menggunakan jaket yang tebal. Karena apa? Untuk melindungi kulit agar tidak tersengat matahari. Sengatan matahari Papua itu kan nyelekit Bapak Ibu, nyelekit apa? Jadi
kita tidak heran kalau di tengah matahari terik itu ada orang bawa payung. Kalau sini kan orang bawa payung kan pas hujan. Kalau Papua itu biasa orang bawa payung itu pada matahari terang itu biasa karena sangat teriknya matahari. Nah inilah Bapak Ibu. Ketika makna libas itu kita artikan kehangatan, juga keteduhan. Keteduhan itu meneduhkan. Ketika suami stres, suami penat itu jangan kemudian malah dibebani sesuatu. Kalau istri itu sewot terus itu jangan, mah ini mana sambelnya, oh ini mana kolanya. Jangan kemudian uang kita yang kita berikan kepada istri kita itu habis. Nah dibutuhkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira cukup. Ada panjang, silakan untuk nanti lanjutannya ini dibaca dalam buku Perilaku Zaman Edan, Virus Peradaban. Insya Allah pada bulan Ramadan ini sudah bisa diterbitkan. Terima kasih. Itu buku yang ketiga. Yang pertama kan penerapan kafa'ah dan hitungan weton dalam perkawinan masyarakat Muslim. Yang kedua bungkus sangkan paran, dan yang ketiga ini adalah perilaku zaman edan, virus peradaban. Nunggu kata pengantar. Insya Allah Ramadan ini insya Allah kita cetak. Sekian, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon diberi ampunan jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.